Kadang cinta datang dari arah yang tak disangka. Tapi siapa sangka, luka yang belum sembuh justru membawa cerita baru yang tak kalah rumit dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Narasi Gelap. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh haru dan pelajaran hidup lainnya. Ratna duduk di teras rumah kayunya yang mulai lapuk, mengenakan daster biru pudar yang dulu sering dikomentari almarhum suaminya sebagai warna langit yang menenangkan. Tapi pagi ini, tidak ada yang tenang dalam hatinya. Suara angin yang menggesekkan daun pisang di samping rumah, suara ayam tetangga, dan nyanyian burung pun terasa seperti ejekan atas kesepian yang menelannya. 3 bulan sudah berlalu sejak Pak Surya menghembuskan napas terakhirnya. 3 bulan tanpa suara batuknya di malam hari, tanpa gelas teh yang ia minta setiap sore, tanpa kalimat khasnya yang selalu membuat Ratna tersenyum. "Sayang, kamu kayaknya makin cantik kalau marah." Penyakit paru-paru yang menggerogoti tubuh Pak Surya selama bertahun-tahun bukan hanya menguras hartanya, tapi juga jiwa Ratna. Ia menjadi perawat, koki, istri, bahkan penopang emosi sang suami ketika rasa sakit tak tertahankan lagi. Di akhir-akhir hidupnya, Ratna bahkan jarang tidur nyenyak. Ia berjaga di samping ranjang, menatap wajah kurus Pak Surya dengan mata sembab. Tapi semua itu kini tinggal kenangan. Rumah yang dulu penuh tawa dan keluhan kini hanya berisi sunyi yang menusuk. Setiap sore, Ratna duduk di kursi rotan tua itu, memandangi hamparan kebun durian di seberang sungai kecil desa. Dari sanalah kadang tercium aroma buah ranum yang siap panen, dan terdengar suara nyaring anak-anak muda menebang duri dan membersihkan lahan. Salah satu suara yang sering terdengar adalah suara Bayu, anak muda pendiam yang sejak dulu membantu ayahnya mengurus kebun durian warisan keluarga. Bayu tak banyak bicara, tapi setiap tatapannya kepada Ratna selalu membawa isyarat yang sulit dijelaskan. Sejak Ratna menjadi janda, Bayu menjadi satu dari sedikit orang yang masih menyapa dengan tulus. Awalnya Ratna merasa sungkan setiap kali Bayu lewat dan menyapanya. Pemuda itu terpaut 7 tahun lebih muda darinya, dengan kulit legam yang terpapar matahari dan badan kekar hasil kerja kebun. Tapi setiap kali Bayu tersenyum dan berkata, "Sehat, Bu Ratna?" Ada bagian kecil dalam hati Ratna yang mencair. Ia tahu, sapaan itu bukan basa-basi. Ada perhatian jujur dalam nada suaranya. Lama-lama, Ratna jadi menunggu suara langkah itu melewati rumahnya, atau suara motor tuanya yang menggerung lemah saat melintas sore-sore. Bayu mulai sering singgah, kadang hanya untuk menitip buah durian hasil panen, kadang untuk sekadar menyapa. Kalau capek, duduk aja di saung, Bu Ratna. Panas di luar, ucapnya sambil menyeka keringat. Ratna menolak halus. "Enggak, Mas, saya cuma lewat." Tapi dalam hatinya, ia menimbang setiap kata Bayu, menyimpannya seperti potongan mozaik yang belum utuh. Dalam diam, Ratna mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia izinkan tumbuh sejak kepergian suaminya. Ketertarikan. Perhatian Bayu yang konsisten membuat Ratna mulai berubah. Ia mulai mengganti bajunya lebih sering, menyisir rambut dengan rapi, dan menyemprotkan sedikit parfum sisa pemberian suaminya dulu. Bukan karena ingin menggoda, bukan pula untuk pamer, tapi karena ada satu orang yang kini membuat dirinya ingin terlihat lebih hidup. Saat Bayu datang membawa sekarung durian dan menawarkan bantuan membetulkan pagar yang roboh, Ratna tak lagi menolak. "Kalau Mas Bayu gak keberatan, silakan aja," katanya, sembari mencuri pandang. "Kalau Mbak Ratna butuh apa-apa, bilang saja ya. Jangan sungkan," kata Bayu suatu siang ketika ia selesai membetulkan pagar. Ratna hanya bisa menunduk, menyembunyikan wajah yang memerah. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia sadar, ada lelaki muda yang benar-benar memperhatikannya, bukan karena kasihan, tapi karena tulus. Kalimat Bayu itu terus terngiang dalam benaknya malam itu. Ia duduk di ranjang, memegang bantal kosong di sampingnya, membayangkan seandainya Pak Surya tahu, apakah ia akan marah atau justru lega, bahwa istrinya tak lagi sendiri. Namun Ratna belum siap. Ada tembok tebal bernama masa lalu yang masih belum ia hancurkan. Setiap kali Bayu datang,
Ia merasa jantungnya berdebar, tapi juga merasa bersalah. Seolah ia mencuri waktu dari cinta lama yang belum benar-benar ia kubur. "Maaf, Pak Surya, aku juga bingung," bisiknya malam-malam, ketika suara jangkrik mendominasi rumah yang gelap. Ia masih sering berbicara dengan foto suaminya, yang kini berdiri di atas meja altar kecil di ruang tamu, dikelilingi dupa dan bunga kering. Tapi hati memang makhluk aneh. Semakin ditekan, ia semakin tumbuh. Setiap senyum Bayu, setiap tatapannya yang tulus, dan setiap gerakan kecilnya di halaman rumah seolah menyirami benih yang sudah lama kering. Ratna tahu bahwa jika ia tak berhati-hati, dirinya akan jatuh terlalu dalam. Tapi siapa yang bisa menolak rasa butuh akan kasih sayang? Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketabahan, hari-hari Ratna mulai terasa berbeda. Meskipun langit dan tanah desa masih sama. Matahari pagi tetap muncul dari arah timur, ayam tetap berkokok pada waktunya, dan suara cericit burung masih terdengar dari pohon randu di belakang rumah. Tapi di dalam hati Ratna, ada pergeseran kecil yang perlahan menjadi besar. Ia kini lebih rajin menyapu halaman, menata bunga-bunga yang dulu nyaris mati, dan mengenakan daster dengan warna yang cerah. Ia bahkan membeli bedak tabur baru dari warung kota, barang yang dulu ia anggap tak penting sejak menjadi janda. Tak ada yang tahu bahwa semua itu dilakukan bukan untuk menyenangkan siapa-siapa, melainkan untuk mengisi ruang kosong di hatinya. Setiap kali suara motor butut Bayu terdengar, Ratna refleks melihat ke arah jalan. Jika kebetulan Bayu menyapa atau mampir membawa durian, ia akan menyediakan teh hangat dan menemaninya di teras. Obrolan mereka ringan, kadang tentang kebun, kadang tentang hujan yang tak menentu. Tapi dalam tiap kalimat, ada percikan yang tak bisa ditangkap orang luar. Sore itu, Bayu datang tanpa membawa apa-apa. "Aku cuma lewat," katanya, meski matanya penuh maksud. Ratna, yang sedang menyiram bunga, mengangguk dan mempersilahkannya duduk. Ia masuk ke dapur, menyiapkan segelas es jeruk dan sepiring pisang goreng. Saat kembali, ia melihat Bayu duduk di bangku panjang teras dengan kaki digoyang santai, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang serius. "Mbak Ratna masaknya enak," katanya setelah menggigit satu pisang. Ratna tersenyum kecil. "Cuma gorengan, Mas," balasnya merendah. Bayu menatapnya lama. "Kalau saya punya istri kayak Mbak Ratna, saya pasti pulang cepat terus," ucapnya pelan. Kalimat itu menggantung di udara, tak diikuti tawa atau candaan. Ratna terdiam. Darahnya terasa hangat naik ke wajah. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia ingin tertawa, ingin memarahi, ingin mengalihkan, tapi semua kata seolah hilang. Hanya gumaman, "Jangan bercanda, Mas," yang akhirnya lolos dari bibirnya. Tapi mereka berdua tahu, itu bukan candaan. Bayu tidak sedang main-main. Waktu seolah melambat setiap kali mereka berdua duduk di teras itu. Matahari seperti sengaja menunda tenggelamnya agar keduanya punya waktu lebih lama. Tapi di luar rumah, dunia tidak diam. Lidah tetangga selalu lebih tajam dari sembilu. Beberapa ibu mulai bisik-bisik saat melihat Ratna membeli minyak rambut dari pasar. "Lah, janda kok sekarang wangi terus?" "Jangan-jangan," ujar seorang ibu sambil mengunyah kerupuk. Yang lain menimpali, "Itu loh, si Bayu sering banget ke rumahnya. Hati-hati, janda itu kalau udah kesepian, bisa ngelumat siapa aja." Ratna tahu. Ia tahu betul bahwa dirinya sedang menjadi bahan gunjingan. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak peduli. "Biarlah," pikirnya. "Orang hanya tahu kulitnya, tak pernah tahu sepinya malamku." Namun tetap saja, ia mulai membatasi pertemuan. Bayu pun paham. Mereka mulai lebih hati-hati. Jika dulu Bayu bisa duduk lama di teras, kini ia hanya mengantar dan segera pergi. Tapi hasrat yang disembunyikan bukan berarti padam. Ia justru makin menguat, seperti bara di bawah abu. Sampai akhirnya, malam itu datang. Hujan deras mengguyur desa seperti amarah langit. Petir menyambar di kejauhan, membuat rumah-rumah kecil bergetar. Listrik padam sejak maghrib, menyisakan kegelapan yang pekat. Ratna duduk di dekat lilin, membungkus dirinya dengan selimut.
Ia menyalakan dupa kecil, berusaha menenangkan pikiran. Tapi suara ketukan di pintu membuatnya terlonjak. Tok tok tok. Mbak Ratna, ini aku, Bayu. Ucap suara dari balik pintu. Hujan gede banget. Aku kehujanan dari kebun, boleh numpang neduh sebentar. Tanpa berpikir panjang, Ratna membuka pintu. Di depannya berdiri Bayu, basah kuyup, rambut menempel di dahi, dan nafas sedikit terengah. Ratna mempersilakannya masuk. Ia mengambil handuk dan memberikannya pada Bayu. Masuk aja, duduk di dapur. Biar aku bikinkan teh panas. Suara Ratna bergetar, entah karena dingin atau gugup. Bayu duduk di bangku kayu, tangannya gemetar ringan. Hujan di luar makin deras, seperti tak mau reda. Di ruang dapur yang sempit itu, hanya ada cahaya lilin. Bayu mengenakan kaos dalam setelah melepas jaketnya yang basah. Ratna meletakkan teh panas di hadapannya, lalu duduk perlahan di samping. Mereka tidak bicara. Hanya suara hujan dan nafas mereka yang terdengar. Jarak mereka dekat. Sangat dekat. Dan di antara jarak itu, ada sesuatu yang tak tertahankan. Bayu memegang tangan Ratna. Pelan. Tanpa paksa. Ratna tak menariknya. Ia hanya menunduk. Air matanya mulai jatuh satu persatu. Aku kangen. Mas, aku capek sendiri terus. Bisiknya. Bayu mengusap tangisnya. Lalu memeluknya. Hangat tubuhnya membuat Ratna merasa tak sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Ratna merasakan kehadiran lelaki bukan sebagai pelindung semata, tapi sebagai seseorang yang membangkitkan sisi dirinya yang lama ia kubur, sebagai perempuan yang juga punya hasrat dan ingin dicintai. Pagi setelah hujan besar itu, desa kembali seperti biasa. Matahari muncul malu-malu dari balik awan, mengeringkan sisa air di dedaunan dan tanah becek. Tapi di dalam rumah Ratna, segalanya tak lagi sama. Ia duduk lama di tepi ranjang, hanya mengenakan kain tipis yang dililitkan asal. Di bawah kakinya, lantai dapur masih lembab. Di atas meja, cangkir teh yang sudah dingin belum dibereskan. Dan di dalam dadanya, badai yang jauh lebih besar sedang mengamuk. Bayu sudah pergi pagi-pagi, tanpa banyak kata. Sebelum keluar, ia hanya menatap Ratna dalam-dalam dan menggenggam tangannya. Aku nggak nyesel, katanya pelan. Ratna tidak menjawab. Ia hanya mengangguk, menahan segala rasa yang saling bertabrakan di dalam dirinya. Antara malu, takut, dan bahagia, ia sendiri tak tahu pasti. Tapi yang jelas, sejak malam itu, tubuh dan hatinya telah berubah. Ia bukan hanya seorang janda yang ditinggal mati. Ia kini seorang perempuan yang kembali merasakan cinta, meski dengan cara yang rumit. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan, tapi setiap jam serasa panjang. Ratna menghindari Bayu, tapi pikirannya selalu mengembara ke arah pemuda itu. Ia menatap kasur tiap malam dan mengingat kembali pelukan hangat, sentuhan lembut, dan bisikan lirih yang mengisi sunyi rumahnya malam itu. Namun semua perasaan itu kini dikaburkan oleh rasa bersalah. Ia merasa menodai kenangan Pak Surya. Ia merasa telah melewati batas. Tapi, bukankah ia manusia biasa yang juga berhak bahagia? Ratna mulai sering mual setiap pagi. Awalnya ia mengira masuk angin, lalu karena pola makan yang tak teratur. Tapi saat mual itu disertai rasa lelah berlebihan dan nyeri di pinggang, ia mulai curiga. Ia mencoba menyangkal, menolak kemungkinan itu. Tapi tubuh tak bisa dibohongi. Ketika siklus bulanan yang biasanya teratur tak juga datang, Ratna mulai panik. Ia menunggu seminggu, 2 minggu, lalu memutuskan membeli test pack dari pasar kota kecil di seberang desa. Malam itu, setelah semua lampu dipadamkan, ia masuk ke kamar mandi dengan tangan gemetar. Air matanya sudah mengalir sebelum garis kedua muncul. Tapi ketika garis merah muda itu akhirnya muncul, tipis tapi nyata, Ratna menangis lebih keras. Ia terduduk di lantai kamar mandi, menggenggam test pack itu seperti benda kutukan. Ya Allah! Bisiknya. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada jawaban dari langit. Hanya suara jangkrik dan rintik gerimis yang kembali turun di luar jendela. Keesokan harinya, Ratna tidak membuka jendela rumahnya seperti biasa.
Ia hanya duduk di dalam, memeluk dirinya sendiri. Perutnya masih rata, tapi kini ia tahu, di dalamnya ada kehidupan yang tumbuh, benih dari satu malam yang tak bisa diulang. Ia belum berani bicara kepada siapapun, bahkan kepada Bayu. Ia takut ditolak, takut dimaki, takut kehilangan semuanya. Karena cinta yang mereka ciptakan tumbuh bukan dari janji, tapi dari sunyi. Namun, waktu tidak menunggu siap. Dalam 2 bulan, perutnya mulai membengkak. Sedikit demi sedikit, ia mencoba mengenakan baju longgar, duduk di sudut rumah, menghindari tatapan orang-orang. Tapi Ratna bukan perempuan yang pandai menyembunyikan. Raut wajahnya berubah, langkahnya melambat. Dan di desa kecil seperti itu, perubahan sekecil apapun akan jadi bahan obrolan. Suatu pagi, Bayu datang seperti biasa, membawa 2 buah durian besar. Tapi begitu melihat wajah Ratna yang pucat dan mata sembabnya, ia tahu ada yang tak beres. "Mbak Ratna sakit?" tanyanya. Ratna hanya menggeleng pelan, tapi matanya mulai basah. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Ia menunduk, lalu mengucapkan kalimat itu pelan sekali, hampir seperti gumaman. "Aku hamil, Mas." Bayu terdiam. Sungguh terdiam. Durian di tangannya jatuh begitu saja, menggelinding di lantai. Wajahnya pucat, seperti orang yang mendengar kabar duka. "Serius, Mbak?" Suaranya pelan. Ratna hanya mengangguk. Tangisnya pecah. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. "Aku nggak tahu harus gimana. Aku takut, Mas." Bayu mendekat, memegang pundaknya. Tapi sentuhannya kini ragu. Aku juga bingung, Mbak. Aku belum siap. Orang tuaku pasti marah besar." Ia menghela napas panjang, menatap lantai yang kosong. Ratna merasa hatinya retak. Ia tidak berharap Bayu akan melamarnya hari itu juga. Tapi melihat keraguan di wajahnya membuat semua harapan yang ia genggam selama ini runtuh seperti daun tua yang luruh. Hari itu, mereka tidak bicara banyak. Bayu pamit cepat. Ratna tak menahannya. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memandangi punggung pemuda itu menjauh. Bayu tak menoleh, dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Sejak saat itu, Ratna tahu ia harus menyiapkan diri menghadapi semuanya sendiri. Hari-hari berikutnya menjadi ujian yang tak henti-henti bagi Ratna. Ia menjalani kehamilan itu seperti pelarian yang tak tahu arah pulang. Ia menutupi perutnya dengan kain berlapis, berbohong pada siapapun yang bertanya, dan mengurung diri di rumah lebih lama dari biasanya. Bahkan suara ayam pun kini seperti ejekan yang menertawakannya setiap pagi. Dalam keheningan rumahnya, Ratna merasa seluruh dunia telah berpaling. Bukan hanya karena ia hamil tanpa suami, tapi karena lelaki yang telah memberinya benih itu pun menghilang tanpa kabar. Bayu tak pernah datang lagi. Motor bututnya tak terdengar lewat. Bahkan ke warung depan rumah pun ia tak melintas. Seolah desa menelan tubuhnya, menghapus jejak yang dulu begitu lekat. Ratna mencoba menguatkan diri. Ia mencuci pakaian sambil sesenggukan. Ia memasak nasi sambil menahan mual dan rasa kecewa. Namun seberapa keras ia menahan, tubuhnya tak bisa dibohongi. Ia makin lemah. Nafsu makan menurun. Berat badan menyusut. Tapi perutnya terus membesar, menjadi satu-satunya bukti dari malam yang tak bisa ia ulang atau hapus. Suatu sore, Ratna jatuh pingsan saat menyapu halaman. Tetangganya, Bu Warni, yang kebetulan lewat, berteriak memanggil warga. Beberapa ibu datang, menggotong Ratna ke dalam rumah. Saat kain yang membungkus tubuhnya tersingkap, semua mata membelalak. Perutnya yang membuncit tak bisa ditutupi lagi. "Astagfirullah, janda hamil," desis seorang ibu. "Pasti anaknya Bayu. Mereka kan dulu sering ketemu." Teriak yang lain. Kabar itu menyebar lebih cepat dari angin musim kemarau. Tak butuh sehari, satu desa tahu bahwa Ratna mengandung anak tanpa suami. Dan bukan hanya gosip, tapi juga hujatan, umpatan, bahkan ancaman. Ada yang mencaci dari jauh. Ada pula yang menghampiri langsung, menuding-nuding wajahnya. "Kamu mempermalukan desa ini," kata Pak RT suatu malam.
Janda harusnya tahu diri, bukan malah bikin malu. Ratna hanya diam. Ia tidak membela diri. Ia tahu percuma. Karena kebenaran hanya berlaku untuk yang berani bicara. Sementara ia terlalu lelah untuk menjelaskan segalanya. Ia menangis semalaman. Meringkuk di pojok kamar. Memeluk perutnya yang mulai menendang. "Maaf ya, Nak," bisiknya sambil mengelus kulitnya yang tegang. "Ibumu ini nggak sempurna. Tapi kamu jangan pergi ya." Ia bicara seperti itu setiap malam. Seolah bayinya sudah bisa mendengar. Seolah dengan kata-kata itu ia sedang meminta maaf atas dunia yang kejam. 4 bulan kemudian, seorang pemuda datang ke rumah Ratna di pagi yang tak biasa. Bayu, dengan wajah pucat dan rambut kusut, berdiri di depan pintu. Ratna menatapnya tanpa emosi. "Masih berani ke sini?" tanyanya, dingin. Bayu menunduk. "Aku salah, Mbak." Suaranya lirih. "Aku takut waktu itu. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi aku mikirin kamu terus. Tiap malam." Ia mengangkat wajahnya. "Aku tahu anak ini anakku. Dan aku mau bertanggung jawab." Ratna ingin marah. Ingin menampar wajah itu. Tapi tubuhnya terlalu lelah untuk marah. Ia hanya menatap Bayu lama. Lalu menggeleng pelan. "Tanggung jawab? Sekarang?" Ia tertawa. Tapi tawanya pahit. "Mas pikir, semua bisa selesai cuma dengan datang dan bilang maaf?" Bayu tak menjawab. Ia tahu tak ada kalimat yang cukup. Ia hanya duduk di teras, menunduk, dan menunggu. Menunggu waktu yang mungkin bisa menyembuhkan semuanya. Hari-hari setelah itu, Bayu kembali rutin datang. Ia membantu menyapu halaman, menimba air, memasak. Tapi Ratna tetap menjaga jarak. Ia tak menolak. Tapi juga tak membuka hati. Kepercayaan yang pecah tak bisa direkatkan begitu saja. Ia membiarkan Bayu hadir. Untuk anaknya kelak, bukan untuk dirinya sendiri. Sampai akhirnya, pada bulan ke-9, Ratna merasakan kontraksi hebat. Ia menggenggam dinding sambil menahan sakit. Air ketubannya pecah di depan kamar. Bayu yang kala itu sedang di dapur, segera memanggil bidan desa. Malam itu, Ratna berteriak lebih keras dari tangisan hidupnya selama ini. Ia menggigit kain, memeras semua tenaga, dan akhirnya seorang bayi laki-laki lahir dalam cahaya redup lampu petromak. Bayu menggendongnya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh satu-satu. "Anakku," bisiknya. Ratna hanya tersenyum lemah. Tubuhnya basah oleh peluh. Tapi hatinya entah kenapa terasa ringan. Mungkin karena akhirnya segala rasa sakit itu berubah menjadi kehidupan baru. Seminggu kemudian, setelah acara akikah sederhana, Bayu duduk di depan Ratna sambil membawa secari kertas. "Aku sudah bicara sama orang tuaku," katanya. "Mereka marah besar. Tapi mereka juga tahu ini anakku. Aku ingin nikahi Mbak Ratna. Aku serius. Tapi semua keputusan di tangan Mbak." Ratna menatapnya. Lama. Hening. Lalu berkata pelan, "Aku nggak butuh surat nikah untuk merasa dihargai. Aku cuma butuh kamu jadi ayah yang baik buat anakku." Bayu mengangguk. Ia tahu, itu lebih dari cukup. Dan sejak hari itu, mereka hidup bersama. Tanpa pesta. Tanpa adat. Hanya dengan dua hati yang pernah luka. Lalu belajar saling menyembuhkan. Dan dari kebun durian yang dulu hanya penuh duri dan bau menyengat, kini lahir sebuah keluarga kecil. Mungkin tidak sempurna. Tapi mereka punya sesuatu yang tak dimiliki siapapun. Sebuah cinta yang lahir dari rasa sakit, tumbuh dari luka, dan bertahan di tengah gunjingan dunia. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap pilihan membawa konsekuensi. Tapi bukan manusia namanya jika tidak belajar dari salah, dan memperjuangkan yang benar. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.